Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ruri Indra Fitriani, 2 Safira Ashari, 3 Taris Maulida, dan 4 Wahuma Suci Andini. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang teknik pengawasan dalam manajemen pendidikan. Di sini kami akan membahas 6 subbab. Yang pertama, pengertian pengawasan. Kedua, konsep dasar teknik pengawasan. Yang ketiga, macam-macam teknik pengawasan. Keempat, implementasi teknik pengawasan. Kelima, keterampilan teknik dalam supervisi pendidikan. Dan keenam, kompetensi supervisor pendidikan. Yang pertama, pengertian pengawasan. Menurut Rahmah, tahun 2018, halaman 175, pengawasan adalah upaya pemberian bantuan oleh supervisor kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam lembaga pendidikan, khususnya pendidik, dalam memperbaiki dan membina proses pembelajaran. Menurut Iskandar dan Wibowo, tahun 2016, halaman 182, pengawasan merupakan tindakan melakukan pembinaan dan penilaian oleh seseorang yang diberikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab terhadap suatu lembaga pendidikan. Menurut Terry, dalam Gunawan dan Benti, tahun 2017, halaman 105, pengawasan kepada anggota organisasi memiliki tujuan untuk mengevaluasi seberapa besar prestasi kerja yang telah diraih dan mengambil tindakan korektif apabila dibutuhkan sehingga pekerjaan membuahkan hasil sesuai dengan harapan pada kegiatan perencanaan. Jadi, pengawasan merupakan usaha atau tindakan mengamati, mengukur, dan mengoreksi terhadap komponen manusia dan program sekolah agar kegiatan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mencegah adanya penyimpangan. Jadi, seperti halnya kepala sekolah mengamati guru ketika proses pembelajaran. Di situ, kepala sekolah itu bisa mengetahui bagaimana sih keadaan atau kondisi ketika guru itu mengajar, apabila mengalami kesulitan atau hambatan dalam proses pembelajaran itu, supaya bisa dicarikan solusi bagaimana ini enaknya, atau bagaimana sih mencegah permasalahan ini terjadi, seperti itu. Baiklah, yang selanjutnya yang kedua yaitu mengenai konsep dasar teknik pengawasan dalam manajemen pendidikan. Menurut Yunita, tahun 2016, halaman 6, teknik supervisi pendidikan merupakan upaya yang ditempuh dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik yang berhubungan dengan penyelesaian masalah yang terjadi dalam lingkup pendidik, baik itu keluhan dalam mengajar, upaya pengembangan program sekolah, baik itu kelembagaan maupun program kerja, serta masalah-masalah lain yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan. Sedangkan menurut Qurtubi tahun 2019, halaman 354, teknik supervisi merupakan suatu metode yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan. Teknik dan metode yang tepat sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan supervisi agar mendapatkan hasil yang optimal. Menurut Manulang dalam Anggraini tahun 2019 halaman 22-23, teknik-teknik pengawasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan tinjauan pribadi. Tinjauan pribadi maksudnya adalah melihat sendiri terlaksananya suatu pekerjaan dengan cara meninjau secara pribadi. Yang kedua yaitu melakukan pengawasan melalui laporan lisan. Laporan lisan yaitu dengan cara mengumpulkan fakta-fakta yang diberikan bawahan melalui laporan lisan, melakukan wawancara kepada beberapa orang yang dapat memberikan deskripsi atau gambaran dari hasil yang sebenarnya ingin dicapai oleh bawahan. Yang ketiga yaitu melakukan pengawasan melalui laporan tertulis. Laporan tertulis dengan cara memberikan pertanggungjawaban yang sesuai dengan instruksi, perintah, dan tugas-tugas yang diberikan atasan kepada bawahan. Terakhir yang keempat,
yaitu melakukan pengawasan melalui hal-hal yang bersifat khusus yang berdasarkan pada beberapa pengecualian atau control by exception. Control by exception atau beberapa pengecualian merupakan teknik pengawasan yang diperuntukkan pada soal-soal pengecualian. Contohnya sendiri, mengenai suatu laporan peristiwa-peristiwa istimewa, barulah pengawasan perlu dilakukan. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai macam-macam teknik pengawasan dalam manajemen pendidikan. Menurut Jelentik tahun 2018 halaman 52, pengawas sekolah perlu mengetahui dan memahami teknik yang benar dalam supervisi agar dalam pelaksanaan supervisi akademik dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, Green dalam Jelentik tahun 2018 halaman 58-59 mengatakan ada dua macam teknik dalam supervisi pendidikan, yaitu teknik supervisi individual dan teknik supervisi kelompok. Yang pertama, supervisi individual. Supervisi individual ini dilakukan secara perseorangan kepada guru dan bertujuan untuk melihat permasalahan yang dialami oleh guru tersebut selama proses belajar mengajar. Dalam hal ini, hendaknya pengawas sekolah dapat menempatkan diri sebagai rekan kerja daripada supervisor itu sendiri agar guru tersebut dapat terbuka dalam permasalahannya. Sedangkan yang kedua yaitu teknik supervisi kelompok. Teknik supervisi kelompok ini menargetkan beberapa persamaan dalam permasalahan beberapa guru atau sekelompok guru. Supervisi secara berkelompok ini lebih bersifat tertutup daripada individual. Teknik supervisi kelompok ini paling sering ditemui di sekolah-sekolah. Contohnya dari teknik supervisi kelompok ini adalah dilakukannya MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran. Adapun teknik pengawasan menurut Handoko dalam Zilvari tahun 2018 halaman 139 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengamatan langsung atau observasi. Yang kedua yaitu inspeksi teratur dan langsung. Yang ketiga, penulisan laporan baik secara lisan maupun tulisan. Yang keempat, evaluasi pelaksanaan pengawasan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, menginstruksikan bawahan tentang pelaksanaan suatu kegiatan. Selanjutnya, menurut Sahertian dan Mataheru dalam Kompri tahun 2015, halaman 309 sampai 310, membagi teknik-teknik pengawasan pendidikan menjadi dua macam, yaitu yang pertama teknik yang bersifat individual dan yang kedua teknik yang bersifat kelompok. Saya akan menjabarkan yang pertama yaitu teknik yang bersifat individual. Contohnya seperti observasi di dalam kelas, melakukan kunjungan kelas, saling mengunjungi kelas, melakukan percakapan pribadi, dan menilai diri sendiri. Dan yang kedua yaitu teknik yang bersifat kelompok. Contohnya seperti rapat yang dilakukan oleh guru-guru, studi kelompok antar guru, melakukan pertemuan orientasi guru, bantu beserta panitia penyelenggara, seminar, diskusi panel, lokakarya, saling menukar pengalaman, mengikuti kursus, membaca langsung, perjalanan sekolah, organisasi jabatan, buletin pengawasan, perpustakaan jabatan, simposium, kurikulum laboratory, dan demonstration teaching. Pada bagian keempat yaitu implementasi teknik pengawasan dalam manajemen pendidikan. Menurut Isanuddin tahun 2015 halaman 15, teknik untuk pengawasan bisa melalui dua cara, yaitu pengawasan secara individual dan yang kedua adalah pengawasan secara kelompok. Untuk pengawasan yang bersifat individual dapat dilakukan dengan kunjungan kelas, observasi kelas,
dan percakapan pribadi. Untuk kunjungan kelas ini, contohnya pada pengimplementasiannya dengan melakukan kunjungan kelas pada mata pelajaran tertentu, seperti mata pelajaran PKN, PAI, olahraga, dan sebagainya. Untuk observasi kelas, pengimplementasiannya dengan mengobservasi kondisi kelas ketika proses belajar mengajar berlangsung di setiap kelas. Untuk percakapan pribadi, implementasi dilakukan dengan cara kepala sekolah melakukan percakapan pribadi secara nonformal kepada guru pada setiap bidang mata studi. Kemudian, pada teknik pengawasan yang bersifat kelompok dapat dilakukan dengan KKG dan sebagainya. Untuk implementasi sendiri, KKG, PAI, kemudian ada juga pelatihan, seminar, dan workshop. Untuk KKG PAI ini sendiri merupakan wadah guru PAI sekolah dasar dalam mengembangkan kompetensinya melalui kerjasama, diskusi, sharing, pengalaman dalam mempersiapkan pembelajaran dan mengatasi permasalahan pembelajaran di kelas. Kemudian ada juga implementasi yang lain seperti demonstrasi mengajar. Setiap guru PAI mempunyai latar belakang yang berbeda. Pengawas PAI memberikan fasilitas sharing antar guru PAI dalam menerapkan metode pembelajaran aktif dan menyenangkan yang tidak membuat bosan peserta didik. Kemudian untuk pelatihan, seminar, dan workshop dapat dilakukan secara bersama dengan guru-guru lain dari sekolah lain. Kemudian, menurut Saleh, tahun 2020 halaman 16, mengimplementasikan teknologi supervisi akademik yang dilakukan oleh pemimpin staf menggunakan teknik bersifat individu yang meliputi pemanfaatan teknologi supervisi akademik untuk melakukan kunjungan kelas, privat, meeting, dan melakukan pertemuan antara pengawas sekolah dengan guru atau pendidik. Menurut Bukhari dan Swadayani, tahun 2014, implementasi teknik pengawasan dalam manajemen peserta didik di sekolah ini menggunakan teknik bersifat kelompok. Pengawasan terhadap pendidikan karakter di sini diserahkan kepala sekolah kepada wakil sekolah, bidang kesiswaan, serta guru mengajar di kelasnya. Menurut Sahertian, dalam Berliani dan Wahyuni tahun 2017 halaman 10, implementasi pengawasan dalam meningkatkan profesionalisme guru, yaitu menggunakan teknik bersifat individu. Teknik individu ini berupa kunjungan kelas yang dianggap paling efektif ketika melaksanakan kegiatan pengawasan, di mana kepala sekolah dapat menyaksikan secara langsung kegiatan belajar mengajar guru di dalam kelas. Kemudian ada bagian kelima. Lalu selanjutnya, menurut Rauf pada tahun 2016 halaman 338 mengemukakan bahwa dalam melakukan kegiatan supervisi pendidikan agar pengawasan yang terjadi menjadi lebih efektif, maka setiap supervisor harus memiliki keterampilan untuk menunjang kegiatan pengawasan yang dilakukannya. Oleh sebab itu, ada beberapa keterampilan yang diperlukan dalam melakukan kegiatan supervisi ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada keterampilan teknis. Keterampilan ini mengharuskan seorang supervisor untuk mampu dan siap mengarahkan anak buahnya sesuai dengan bidang yang dikuasainya. Yang kedua, ada keterampilan administratif. Keterampilan ini mencakup pengetahuan dan keterampilan membuat dan mematuhi prosedur operasional, tata tertib, membuat dan menyusun laporan dinas, laporan bulanan, menyusun anggaran, serta menganalisisnya, membuat proposal, dan melakukan pekerjaan administratif lainnya yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditekuninya. Selanjutnya, ada keterampilan interpersonal. Keterampilan ini lebih kepada menjalin hubungan baik antara seorang supervisor dengan berbagai pihak, baik itu secara intern maupun ekstern. Misalnya anggota supervisor itu sendiri, atau rekan dari divisi lain, dan sebagainya. Lalu selanjutnya, ada keterampilan membuat keputusan. Seorang supervisor diberikan tanggung jawab untuk membuat keputusan di bawah lembaga yang dinaunginya. Keputusan di sini dapat berupa keputusan tentang suatu pedoman, menentukan apakah pekerjaan bisa diselesaikan dengan sumber daya yang sudah ada, ataukah
memerlukan sumber daya manusia dari pihak luar. Lalu selanjutnya ada kompetensi supervisor pendidikan. Kompetensi utama dari seorang supervisor itu terletak pada kemampuan personalnya, seperti yang dikemukakan oleh Mann dalam Zilfari pada tahun 2013 halaman 141 mengemukakan adanya persyaratan bagi supervisor, diantaranya itu harus menguasai technical, human management, atau administratif. Ketiga kompetensi tersebut disebut sebagai gabungan keterampilan atau skill mix. Kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh supervisor dapat juga dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama itu, seorang supervisor harus mampu melakukan supervisi sesuai prosedur dan teknik-teknik yang tepat. Yang kedua, seorang supervisor harus mampu melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program pendidikan sesuai dengan prosedur yang ada. Selanjutnya, mampu mengimplementasikan tujuan dan teknik supervisi. Yang keempat, menyusun program supervisi pendidikan. Yang kelima, melaksanakan program supervisi pendidikan. Yang keenam, memanfaatkan hasil-hasil supervisi. Yang ketujuh, melaksanakan umpan balik dari hasil supervisi pendidikan. Terima kasih. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.